Diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Arthur Fleck, di mana beliau merupakan seorang badut panggilan yang bekerja di sebuah perusahaan pengiklanan. Pada adegan ini Arthur terlihat sedang merias wajahnya, di mana dia nampak tidak bahagia dengan itu, namun harus selalu terlihat ceria agar orang-orang di sekitar senang melihatnya. Arthur pun sudah terlihat berada di depan toko musik, di mana di situ dia bertugas untuk menarik pelanggan dengan papan iklan di tangannya. Namun hal yang tidak mengenakan terjadi ketika sekelompok anak mengambil papannya, yang membuat Arthur harus berlari mengejarnya. Tiba di sebuah gang, Arthur pun dipukul dengan papan tersebut lalu dihajar beramai-ramai, yang membuat hidupnya tampak sangat amat menyedihkan. Dan inilah Joker. Pada adegan ini kita akan melihat Arthur sedang bersama psikiater, di mana dia sedang konsultasi mengenai penyakit yang dideritanya, di mana penyakit itu membuatnya bisa tiba-tiba tertawa atau menangis dalam situasi yang tidak lucu atau sedih sama sekali. Penyakit ini bernama pseudobulbar. I just don't want to feel so bad anymore. Sepulangnya dari sana, Arthur pun naik bus, di mana di situ ada anak kecil yang terlihat bengong. Untuk kemudian Arthur mencoba menghiburnya, namun sang ibu si anak malah melarang Arthur untuk mengganggunya. Mendengar hal itu, Arthur pun tertawa. Dan hal seperti itu harus dialami setiap hari, di mana lingkungan sekitar menganggapnya aneh, yang membuat Arthur tidak memiliki teman dan terisolir dari pergaulan yang normal. Dan satu-satunya yang membuat Arthur bisa bertahan adalah sang ibunda yang selalu mengerti akan kondisi Arthur, di mana beliau sedang sakit dan hanya bisa terbaring di atas kasur. Dan satu hal lagi yang bisa membuat Arthur benar-benar tertawa dan bahagia adalah sebuah acara TV yang dibawakan oleh seorang pembawa acara bernama Murray Franklin, di mana Arthur mendambakan sosok ayah yang karismatik seperti beliau. Singkat cerita, Arthur terlihat sudah berada di tempat kerja, di mana tubuhnya terlihat memar akibat kejadian kemarin. Tiba-tiba muncullah rekan kerjanya yang memberikan sebuah pistol agar Arthur bisa melindungi dirinya di kemudian hari, dan Arthur bisa membayar itu kapan saja. Tak lama rekan kerjanya yang lain yang bertubuh cebol memberitahu Arthur bahwa bosnya memanggil dia ke kantor, untuk kemudian Arthur berjalan ke sana sambil tertawa khas Joker. Si bos pun memberitahu bahwa dia terpaksa harus memotong gaji Arthur karena pelanggan kemarin komplain akibat papan iklannya yang hilang. Dan meski Arthur sudah menjelaskannya, si bos tidak mau tahu tentang hal itu. I gotta take it out of your paycheck. I'll tell you something else. The other guys, they don't feel comfortable anymore. Sontak hal itu membuat Arthur tertegun untuk kemudian melampiaskan emosinya dengan menendang tempat sampah di luar gedung. Sampai sini kita bisa simpulkan bahwa ketika Anda merasa menjadi orang paling sial di dunia, percayalah bahwa Arthur lebih sial dibandingkan orang paling sial di dunia. Arthur pun kembali ke apartemennya, di mana di situ dia bertemu seorang janda beranak satu yang nampaknya seperti care kepadanya, hingga membuat Arthur jatuh cinta kepada janda tersebut. Sesampainya di apartemen, Arthur pun memandikan sang ibu, di mana hal itu biasa dia lakukan sebagai tanda bakti kepada sang ibu yang telah merawatnya selama ini. Setelah itu Arthur pun menonton acara musik, di mana Arthur terlihat menari dan tak sengaja menembakkan pistolnya yang membuat tembok apartemennya terluka.
Keesokan harinya Arthur pun mengikuti si janda, di mana hal itu dia lakukan untuk mencari tahu kehidupan si janda yang kita tahu Arthur memiliki ketertarikan kepadanya. Ya gimana mau dianggap normal atau kalau perilakunya kayak gitu. Tapi ya udahlah, mungkin itu cara Arthur untuk mengenal seseorang. Gak apa-apa. It's nice to see these couples out at my show. Malam harinya Arthur terlihat sedang menonton stand up komedi, di mana Arthur mempelajari semua hal tentang berstand up dan mencoba menuliskan materinya sendiri pada sebuah kertas, di mana di situ tertulis hal terburuk dari mengidap penyakit mental adalah ketika orang lain berharap kau bersikap normal. Bagi Arthur hal itu mungkin adalah sebuah jokes, tapi untuk orang normal itu sangat-sangatlah tragis. Singkat cerita, Arthur sudah terlihat menjadi badut di sebuah rumah sakit anak, di mana dia lagi-lagi mendapat sial saat pistol yang dibawanya terjatuh ke lantai yang membuat semua orang takut, dan alhasil Arthur pun dipecat dari pekerjaannya. Anjir, kesian anjing. Wait, please. I love this job. Hey, what kind of clown carries a fucking gun? You're fired. Saat pulang dengan menaiki kereta, Arthur kembali berada di situasi sial, di mana di situ ada 3 pekerja kantoran yang mengganggu seorang wanita hingga membuat Arthur tiba-tiba tertawa. Dan alhasil hal itu membuat ketiga ex-mood tersebut kesal untuk kemudian mengeroyok Arthur secara bersamaan. Namun yang mengejutkan adalah Arthur kali ini memutuskan untuk melawan dengan menembak mereka semua dan menjadi pembunuh untuk pertama kalinya. Langsung pulang ke rumah, Arthur pun pergi ke toilet umum, di mana Arthur mencoba untuk menenangkan diri dengan menari di sana hingga dia menemukan sebuah keyakinan baru bahwa dia tidak harus bersikap baik di depan orang hanya agar terlihat normal, tetapi jadilah diri sendiri dan apa adanya. Tiba di rumah, Arthur pun melihat berita di televisi bahwa telah ditemukan 3 orang karyawan perusahaan Wayne telah tewas di dalam kereta yang diketahui pelakunya memakai riasan badut. Mendengar hal itu, Arthur pun langsung mensimetriskan posisi rebahan dengan rokok di tangan sambil tertawa. Thomas Wayne, thank you for coming in this morning. It sounds funny. Sedikit informasi bahwa yang di televisi itu merupakan Thomas Wayne alias ayahnya Bruce Wayne alias si Batman, yang kita tahu merupakan musuh abadinya Joker. Namun cerita tidak akan berfokus ke situ. Even I didn't know if I really existed. Arthur, I have some bad news for you. Sesuai jadwal, Arthur pun menemui psikiaternya yang sebenarnya semacam lembaga layanan sosial, yang berarti Arthur tidak membayar untuk konsultasi tersebut. Anjir. Namun karena akhir-akhir ini kota Gotham sedang kritis, layanan itu pun dibatasi, yang membuat Arthur tidak bisa pergi untuk konsultasi lagi dan mendapat obat lagi. Yang padahal hanya tempat itulah satu-satunya Arthur bisa curhat mengenai penyakit yang dideritanya. Am I supposed to get my medication now? I'm sorry, Arthur. Singkat cerita, Arthur pun mengisi acara stand up komedi di sebuah kafe, di mana alasan dia melakukan itu adalah karena ada si janda yang memintanya dan duduk di antara bangku penonton. Namun hal yang menyesakan terjadi tatkala Arthur tak bisa menahan tawanya akibat perasaan nervous yang dialaminya. Namun dia tetap melanjutkan jokes-jokesnya yang pada akhirnya membuat penonton bertepuk tangan. Sepulangnya berstand up, Arthur pun menjalin kedekatan dengan si janda, di mana hal itu membuat Arthur merasa hidup dan serasa memiliki orang lain untuk berbagi rasa dan keceriaan. Namun keceriaan itu tak bertahan lama saat Arthur menemukan surat yang ditulis ibunya untuk Thomas Wayne, di mana isi surat itu tertulis bahwa Arthur merupakan anaknya Thomas Wayne dan si ibu memohon bantuan kepadanya. Dan setelah bertanya kepada sang ibu, akhirnya diketahui bahwa dulu ibunya bekerja sebagai pembantu di rumah Thomas Wayne dan terlibat cinta terlarang dengannya. Namun ketika Thomas mengetahui bahwa si ibu hamil, Thomas pun mengusirnya, dan alhasil Arthur dan sang ibu harus hidup dalam gejolak kemiskinan seperti ini.
Untuk itu Arthur pun pergi ke Thomas Wayne, di mana di situ ada seorang anak kecil yang merupakan anaknya Thomas Wayne. Dan Anda tahu siapa bocil ini? Ya, dia adalah Bruce Wayne alias The Batman. What's your name? Anders. Tak lama muncullah asisten Thomas sekaligus calon asisten setia Bruce Wayne ketika dewasa nanti, yang tidak lain adalah Alfred saat masih muda. Tak banyak spoiler, Arthur pun langsung mengungkapkan bahwa dia adalah anaknya Thomas Wayne hasil hubungan terlarangnya dengan sang ibu, di mana Arthur tidak memohon untuk uang atau bantuan apapun, tetapi hanya ingin perhatian dari sang ayah yaitu Thomas Wayne. She told me everything. Dan apa jawaban Alfred? Dia mengatakan bahwa ibunya memiliki penyakit mental, di mana dia berdelusi atau berhayal tentang hubungannya dengan Thomas Wayne. Dan karena alasan itu pula lah si ibu diusir dari sana. Thomas Wayne is my father. Arthur sempat mencekik Alfred karena emosi akan hal itu, tetapi karena melihat Bruce kecil di sana, Arthur pun segera lari dari sana. Dan pada adegan ini kita akan melihat bahwa sosok yang kita kenal baik selama ini yaitu Bruce Wayne dan Alfred ternyata tidak seprotagonis yang kita kenal sebelumnya. Dan itu sangat membagongkan. Saat pulang Arthur pun melihat sang ibu sudah dibawa oleh tim medis, di mana penyakit beliau kambuh hingga harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Tak lama Arthur pun didatangi oleh dua detektif yang menanyakan perihal kasus pembunuhan 3 pria di dalam kereta. Namun Arthur berhasil beralibi sehingga dua detektif itu pergi meninggalkannya. You said you were fired for bringing a gun into the children's hospital. It's part of my act. I'm a party clown. Si janda pun sempat menjenguknya ke rumah sakit, namun karena ingin membiarkannya sendiri, dia pun pergi dari sana. Dan hal yang sangat menyakitkan terjadi ketika Arthur melihat acara Murray Franklin, sosok idola sekaligus panutannya, di mana acara itu menampilkan saat Arthur sedang berstand up komedi dan menjadikannya bahan meme dan olok-olokan dalam acara tersebut. Tentu hal itu membuat kesukaannya kepada Murray seketika berubah menjadi suatu kebencian. No one's laughing now. Arthur pun pulang ke rumah, di mana dia melihat sebuah berita tentang demonstrasi orang-orang yang memakai badut sebagai protes akan perkataan Thomas Wayne di salah satu wawancaranya. Dan alasan mereka memakai topeng badut adalah ternyata terinspirasi oleh seorang badut yang telah membunuh 3 orang di kereta, yaitu dirinya sendiri. Arthur pun mendatangi demonstrasi itu, di mana dia menyelinap masuk untuk bertemu dengan Thomas Wayne dalam acara amal tersebut, di mana Arthur menyamar sebagai pelayan dan masuk ke toilet, di mana di situ ada Thomas Wayne yang dianggapnya sebagai ayahanda dirinya. Do you want an autograph or something? My name is Arthur. Namun apa yang terjadi? Arthur justru harus menerima fakta menyakitkan saat Thomas Wayne mengatakan hal yang sama seperti Alfred, yaitu si ibu mengalami penyakit mental yang membuatnya mengarang semua cerita itu. Your mother adopted you while she was working for us. That's not true. Sakit hati karena jawaban tersebut, Arthur pun tertawa sebagai tanda bahwa dia sangat-sangat sakit hati. Namun berbeda dengan respon Thomas yang terlihat mempermainkannya, hingga akhirnya Thomas Wayne memukul wajah Arthur. Dad, it's me. Arthur pun terlihat sudah berada di apartemennya, di mana dia memutuskan untuk tidur di dalam kulkas 2 pintu sebagai bentuk penghilang stres atas semua yang telah menimpanya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Tak disangka Arthur mendapat undangan dari pihak televisi untuk menjadi bintang tamu dalam acaranya Murray Franklin, dan Arthur menerimanya, meski sadar betul bahwa dirinya akan menjadi bahan tertawaan dalam acara tersebut. Yeah, that sounds great. Pada hari itu Arthur pun pergi ke rumah sakit jiwa Arkham untuk mencari tahu tentang kebenaran apakah sang ibu benar mengidap penyakit mental atau tidak. Dan dari jawaban si petugas, memang benar bahwa si ibu pernah menjadi pasien rumah sakit jiwa di sini, di mana dia sering mengalami delusi. You say she's your mom? Namun bukan itu kejutannya, karena Arthur menemukan fakta yang lebih mengejutkan lagi, di mana Arthur adalah anak adopsi dari ibunya sendiri. You adopted him. We have all the paperwork right here. Si ibu pun diketahui pernah memiliki kekasih, di mana dia sering memukuli si ibu, termasuk menyiksa Arthur kecil. Bahkan Arthur pernah ditemukan terikat pada sebuah radiator di apartemen kumuhnya tersebut. Your son was found tied to a radiator in your filthy apartment. Dan alasan Arthur memiliki penyakit tertawa adalah dikarenakan mengalami luka dan trauma di kepala yang membuatnya menjadi seperti sekarang ini. Anjing,
kasihan sumpah anjir. Setelah mengetahui hal itu, Arthur pun sadar bahwa dia tidak memiliki siapapun dalam hidupnya. Bahkan orang tuanya sendiri tidak menginginkan Arthur di dunia ini. Namun masih ada si janda yang selalu menemaninya, di mana Arthur masuk ke dalam apartemennya hingga membuat si janda terkejut. Dan Anda akan kaget dengan apa yang akan Anda lihat, bahwa sebenarnya semua kedekatannya dengan si janda tidak lebih dari hanya khayalannya saja agar Arthur seorang memiliki sosok yang perhatian dan tulus mencintainya. Si janda pun mengusir Arthur dari sana karena memang mereka berdua tidak pernah dekat, apalagi saling mencintai. Dan saat Arthur terlihat sudah berada di apartemennya, terdengar bunyi ambulans di luar yang kemungkinan besar Arthur sudah membunuh si janda dan anaknya di sana. Dengan fakta bahwa sang ibu tidak lebih dari sekedar ibu angkat yang tidak bertanggung jawab sekaligus penyebab dirinya mengalami penyakit tertawa, Arthur pun memutuskan untuk membunuhnya dengan bantal hingga dia kehabisan nafas dan meninggal saat itu juga. Siangnya terlihat dia sudah memakai kemeja dan rompi untuk mempersiapkan kehadirannya sebagai bintang tamu dalam acara murai, dan dengan diiringi lagu dari almarhum Frank Sinatra yang berjudul Dead Slide, Arthur pun mewarnai rambutnya dan menari di kamar mandi. Dan anjir, pada adegan ini entah kenapa ya, saya merasa sangat senang dan benar-benar merasakan kebebasan apa yang Arthur rasakan, karena setelah semua yang terjadi, anjir, untuk apa memperdulikan semua orang jika mereka semua tidak pernah memperdulikan kita sama sekali. Salah juga sih, tapi ya nggak apa-apa lah anjir, mendukung seorang penjahat atau psikopat kalau memang dia terus dijahati, karena jangan salahkan Arthur jika dia menjadi sosok monster, karena memang masyarakat yang sudah membentuk dia menjadi seperti itu. Nyaho sia. Saat sedang merias wajah, datanglah kedua rekan kerja Arthur, yaitu si pria yang pernah memberikannya pistol dan rekan cebolnya yang baik, di mana si pria ingin mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya ibu angkat Arthur. Dan niat sok baik mereka tidak akan membuat Arthur tergoda, karena Arthur langsung menancapkan gunting di leher si pria dan mencolok mata kirinya, kemudian membenturkan kepalanya hingga dia tewas saat itu juga. Anjir. Dan karena Mas Cebol adalah satu-satunya rekannya yang sama sekali tidak pernah mengganggunya selama ini dan menyakitinya selama ini, Arthur pun membiarkannya pergi dari sana. Dan setelah semua yang terjadi kepada hidupnya selama ini, Arthur pun akhirnya merasa sangat amat bebas untuk kemudian menari sambil menuruni anak tangga. Dan itulah sosok Arthur yang sebenarnya, tanpa harus berperilaku sok baik dan menjadi dirinya sendiri yang sesungguhnya. Tak lama muncullah kedua detektif yang waktu itu, di mana mereka akhirnya meyakini bahwa Arthur lah pelaku pembunuhan di kereta, untuk kemudian terlibat kejar-kejaran di mana Arthur sempat tertabrak mobil namun berhasil masuk ke dalam kereta yang dipenuhi oleh orang-orang yang akan berdemo. Saat kedua detektif itu masuk, Arthur pun membuat kerusuhan sehingga kedua detektif tersebut kesulitan mengejarnya. Dan saat si detektif tak sengaja menembakkan pistolnya, para pedemo langsung mengeroyoknya hingga mereka berdua mendapat luka yang serius. Saat sudah sampai di stasiun televisi, Arthur pun akhirnya bisa bertemu langsung dengan Murray, di mana Arthur memperkenalkan dirinya dengan nama lain, yaitu Joker. Dan saat akan masuk ke panggung, Arthur pun terlihat menari yang menandakan bahwa dia tidak peduli dengan sekitar dan merasa menjadi dirinya sendiri yang penuh dengan kebebasan. Hingga saat Murray memanggilnya, Arthur pun masuk dengan penuh keceriaan yang membuat seluruh penonton memberikannya tepuk tangan. Please welcome Joker.
Setelah duduk, Arthur pun diminta untuk memberikan sedikit materi jokes, di mana itu merupakan dark joke yang sangat tragis yang membuat mereka semua terkejut. It's the police, ma'am. Your son's been hit by a drunk driver. He's dead. That's not the kind of humor we do on this show. Okay. Dan Anda tidak akan percaya ketika Arthur mengakui pembunuhan 3 orang di kereta dan kerusuhan yang menyebabkan 2 detektif tadi kritis tepat di layar kaca televisi yang ditayangkan secara live. I killed those guys because they were awful. You just wanted to make fun of me. Hingga saat Murray dan seluruh penonton memojokkannya, Arthur pun mengeluarkan pistolnya dan menembak Murray tepat di tangkurak kepalanya. Get what you fucking deserve! Good night. Atas perbuatannya tersebut, Arthur pun ditahan dan dibawa oleh mobil polisi, di mana Arthur diselamatkan oleh orang yang mendukungnya atas perbuatan tersebut, di mana mereka mengeluarkannya dan merebahkan Arthur di atas mobil. Di sisi lain kita akan melihat Thomas, Martha, dan Bruce baru saja keluar dari teater, di mana ada satu pendemo yang menembak Thomas dan istrinya, sehingga bisa disimpulkan bahwa kematian orang tua Bruce alias sang Batman secara tidak langsung disebabkan oleh Joker. Dan itu merupakan fakta baru yang saya pribadi baru tahu, ternyata ceritanya seperti itu. Arthur sendiri bangun dari pingsannya, di mana dia mendapat dukungan dari orang-orang dan merasa bahwa dengan menjadi diri sendiri dan menjadi jahat, Arthur lebih merasa hidup dan mendapat perhatian dari semua orang. Dan mungkin inilah alasan kuat kenapa Joker selalu bertindak jahat dan menjadi musuh abadi Batman, karena mungkin dengan berbuat jahat bisa membuatnya lebih diperhatikan oleh semua orang. Dan stop sampai sini. Apakah kalian pernah menonton film Pintu Terlarang karya Joko Anwar? Ya, karena jika sudah, mungkin Anda akan terkejut ketika mengetahui bahwa semua cerita tadi ternyata tidak lebih dari imajinasi diisi kepala Arthur atau Joker, di mana dia terlihat berada di rumah sakit jiwa bersama psikiater sebagai salah satu pasien di sana. Saat si tante psikiater bertanya mengenai apa yang Arthur tertawakan, Arthur pun menjawab, "Cicing siamah, tapal mimitina." What's so funny? That's why it's funny as it may seem that it get me down. Setelah membunuh psikiater tersebut, Arthur pun keluar dan berjalan di lorong dengan meninggalkan jejak darah di kakinya yang membuat itu sangat amat menyenangkan. Tamat, ending yang menjokerkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jika kalian semua, siapapun kalian di sana, jika mengalami penindasan, lawanlah dengan cara yang elegan, sehingga itu akan membuat mereka yang menindasmu terkejut. Saya John, sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.